Perkenalkan, saya Valentina Febiola dengan akhiran NIM 052. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan fenomena tinggi rendahnya permukaan laut yang terkait dengan pengaruh gravitasi dari matahari dan bulan serta sentrifugal bumi. Fenomena ini memiliki peran penting dalam sektor maritim, seperti navigasi, pembangkit energi, dan penelitian lingkungan. Saat air pasang, pantai akan menyusut karena tergenang air. Saat air surut, pantai meluas. Perbedaan antara ketinggian air saat pasang dan surut ini dikenal sebagai tinggi pasut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Mika Pranata Huta Barat dengan NIM 2313511053. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pengukuran pasang surut air laut. Tujuan pasang surut air laut itu banyak, tetapi tujuan utama pengukuran pasang surut air laut adalah untuk memahami dan memantau perubahan ketinggian air laut yang berguna bagi navigasi maritim, perencanaan infrastruktur pesisir, dan mitigasi risiko bencana seperti banjir atau tsunami. Data pasut ini juga penting dalam mengelola sumber daya laut dan ekosistem pesisir, serta sebagai acuan dalam penelitian ilmiah terkait perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk program pengenalan pasang surut air laut, yang pertama ada BIG atau Badan Informasi Geospasial, merupakan lembaga pemerintah yang mengelola dan menyediakan data geospasial. Jadi meliputi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi data geografis yang dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan perencanaan tata ruang. Dan yang kedua ada GLOS atau Global Sea Level Observing System, merupakan sistem pengamatan permukaan laut yang dinaungi oleh IOC atau Komisi Oceanografi Antarnegara dan juga tergabung dengan WMO. GLOS sendiri menyediakan data terkait bentukan tinggi jaringan laut baik global maupun regional yang berkualitas untuk aplikasi iklim, oceanografi, dan penelitian laut pesisir. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai floating tide gauge. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wesan Sembagisa dengan NIM 2313111046. Jadi floating tide gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi muka air laut atau pasang surut dengan memanfaatkan pelampung yang mengambang di permukaan air. Prinsip kerjanya adalah pelampung yang berada di permukaan air akan bergerak naik turun dengan perubahan air laut akibat pasang surut. Gerakan naik turun pelampung ini dihubungkan dengan mekanisme yang merekam perubahan air secara otomatis. Tide gauge seperti ini sering digunakan di pelabuhan, dermaga, atau lokasi lain di tepi laut untuk monitor perubahan pasang surut air laut yang penting bagi navigasi kapal, studi iklim, dan penelitian geofisika. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ibri Ovi Bulan Syariza dengan NIM awalan 22 akhiran 132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pressure tide gauge. Jadi pressure tide gauge ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan tekanan yang dihasilkan oleh permukaan air laut yang kemudian diinterpretasikan untuk menentukan tinggi muka air atau gelombang pasut. Yang pertama itu ada komponen dari alat pressure tide gauge ini. Yang pertama itu ada sensor tekanan, di mana sensor tekanan ini merupakan bagian utama dari alat ini, di mana sensor ini mengubah tekanan fisik air di atas sensor menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Kemudian ada data logger, di mana alat ini digunakan untuk merekam dan menyimpan data yang dikumpulkan oleh sensor tekanan. Selanjutnya itu ada supply daya atau power supply, yaitu untuk menyediakan daya bagi sensor tekanan dan juga data logger. Kemudian ada casing, yakni untuk melindungi sensor dari elektronik dari lingkungan laut yang keras seperti korosi akibat air asin, tekanan yang tinggi, dan benturan.
Kemudian ada sistem informasi, yakni untuk mengirimkan data dari alat ke pusat pemantauan darat. Dan yang terakhir itu ada penyangga atau ancor, dan juga bisa disebut bracket, yakni alat yang digunakan untuk menjaga alat tetap stabil di posisi yang telah ditentukan, baik di dasar laut atau di struktur stasioner. Selanjutnya itu ada cara kerja. Cara kerja dari alat ini, yang pertama itu sensor mengukur tekanan dari kolom air di atasnya. Kemudian, tekanan atmosfer dikurangkan untuk mendapatkan tekanan murni dari air. Dan kemudian tekanan itu diubah menjadi informasi ketinggian air dengan rumus fisika. Dan terakhir, data dikirim secara real time ke daratan untuk dipantau dan dianalisis. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dari alat ini. Yang pertama itu akurat, di mana alat ini mampu memberikan pengukuran akurat baik di perairan dangkal maupun di perairan dalam, karena alat tersebut mengukur tekanan air secara langsung dan tidak bergantung pada pandang garis horizon atau sinyal lainnya. Selanjutnya itu ada dapat bahwa alat ini tuh dapat dipasang di dasar laut. Kemudian juga alat ini tuh termasuk real time monitoring. Dan yang terakhir, alat ini tahan terhadap cuaca. Selanjutnya itu ada kekurangan dari alat ini, yakni di mana biaya penggadaan dan pemeliharaannya bisa dibilang mahal. Kemudian juga ketergantungan pada pengukuran tekanan atmosfer, dan yang terakhir berpengaruh kepada suhu dan salinitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitri Melisa Swoko dengan NIM 2313511059. Saya akan menjelaskan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur pasang surut air laut, yaitu tide staff. Tide staff atau palem pasang surut adalah alat ukur pasang surut air laut yang paling sederhana. Alat ini berbentuk papan mistar dengan ukuran tertentu dan panjang yang lebih besar dari tunggang pasut. Memiliki tebal 2,54 cm sampai dengan 5,8 cm dan lebar 10,16 cm sampai 15,24 cm. Sedangkan panjangnya harus lebih besar dari tunggang pasut atau yang disebut dengan tidal range. Misalnya pada perairan dengan tunggang pasut sebesar 2 meter, maka ukuran papan skala ini harus lebih besar dari 2 meter, ya, yang terdapat dalam WIPO tahun 2004. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Kolose Ludwig Simanunggal dengan NIM 2313511062. Kali ini akan saya menjelaskan tentang bagaimana instalasi alat pasang surut air laut, yaitu dengan beberapa hal yang harus ada diperhatikan, yaitu tempatnya untuk tempatnya untuk mudah untuk memasang palem pada pasang surut air laut, yang dimana pasang surut air laut itu harus mudah diakses, dan kemudian adanya kedalaman pasang surut air laut itu harus tidak kurang dari 1 meter di bawah kemungkinan air terendah. Yang ketiga, diletakkan sedemikian rupa sehingga peralatan mudah diamati dalam segala macam cuaca. Misalnya teluk yang terlindungi area perubahan di balik tebing atau blackwater. Kemudian ada syarat pemasangan papan pasang surut air laut, yaitu pertama adalah saat pasang tertinggi tidak terendam air, dan pada saat surut terendam masih tergenang oleh air. Yang kedua, jangan dipasang pada gelombang pecah karena akan bias atau pada daerah yang aliran sungai kemudian. Yang ketiga, jangan dipasang di daerah dekat kapal bersandar atau aktivitas yang menyebabkan air bergerak secara tidak teratur. 4.
Yang keempat, dipasang pada daerah yang terlindungi dan pada tempat yang mudah diamati dan dipasang tegak lurus. Kemudian cari tempat yang mudah untuk memasangkan, misalnya dermaga sehingga papan mudah dikaitkan selanjutnya. Sekian dari info dari saya, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nordiana dengan NIM 23135111061. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem radar. Sistem radar, alat ini dilengkapi dengan pemancar pulsa radar atau transmitter, penerima pulsa radar disebut receiver, serta jam berakurasi tinggi. Pada sistem ini, radar memancarkan pulsa-pulsa gelombang radio ke permukaan laut. Pulsa-pulsa tersebut dipantulkan oleh permukaan laut dan diterima kembali oleh radar. Sistem radar ini dapat mengukur ketinggian radar di atas permukaan laut dengan menggunakan waktu tempuh dan pulsa radar yang dikirimkan ke permukaan laut dan dipantulkan kembali ke radar. Di sini ada rumusnya, yaitu H sama dengan 1/2 kali CT. Keterangannya yaitu H yaitu jarak radar dengan permukaan air, yang C kecepatan pulsa radar, yang T waktu tempuh pulsa radar sampai ke permukaan laut dan kembali ke radar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, saya Yuda Octavian dengan akhiran NIM 56 di belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satelit. Jadi umumnya untuk mengukur pasang surut air laut digunakan satelit altimetri. Apa sih satelit altimetri itu? Jadi satelit altimetri adalah satelit yang dilengkapi dengan instrumen untuk mengukur jarak antara satelit dan permukaan laut dengan sangat akurat. Kemudian digunakan untuk mengamati perubahan tinggi permukaan laut, air laut. Jadi satelit ini digunakan untuk mengamati perubahan tinggi permukaan laut yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti pasang surut, arus, dan juga perubahan suhu. Satelit ini memiliki beberapa skema kerja. Di antaranya yaitu yang pertama, satelit altimetri ini memancarkan sinyal radar yang menuju permukaan laut. Sinyal ini dipantulkan kembali ke satelit dengan mengukur waktu yang dibutuhkan sinyal untuk kembali setelah dapat menghitung jarak ke permukaan laut. Kemudian data yang diperoleh dikoreksi untuk berbagai faktor, yaitu yang termasuk dalam ketinggian satelit, ketinggian orbit satelit, dan juga pengaruh atmosfer maupun perubahan sementara. Lalu setelah data dikoreksi, informasi tentang tinggi permukaan laut kemudian dianalisis untuk memahami pola pasang surut. Yang terakhir, data dari berbagai satelit altimetri yang telah didapat digabungkan untuk membuat peta tinggi permukaan laut yang lebih luas dan mendetail. Hal ini dapat membantu ilmuwan dalam mempelajari dinamika laut dan perubahan iklim. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Sultan Wibiaristo dengan NIM 049. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi dan manfaat studi pasang surut air laut. Jadi, aplikasi dan manfaat studi pasang surut air laut sangat beragam. Mulai dari penetapan muka surut standar yang menggunakan dalam survei hidrografi dan kelautan, hingga membantu navigasi di perairan dangkal untuk memastikan pelayaran aman. Data pasang surut juga menjadi penting dalam proyek konstruksi besar seperti jembatan, pelabuhan, dan bandar laut, serta dalam pengerukan alur pelayaran untuk menjaga kelancaran transportasi laut. Selain itu, studi ini digunakan untuk menetapkan dasar sebagai batas wilayah laut teritorial. Bagi nelayan dan aktivitas maritim lainnya, data pasang surut memudahkan penangkapan ikan dan operasi kapal kecil. Studi pasang surut juga mendukung operasi militer pantai, pendaratan, dan penyelaman jarak jauh. Di sisi lain, pemanfaatan tradisional seperti tambak ikan, tambak garam, dan irigasi juga mendapatkan manfaat dari informasi ini, menjadikan studi pasang surut esensial untuk berbagai kegiatan di sektor kelautan dan maritim. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.